Tak heran jika HP harga 2 jutaan kini menjadi segmen smartphone paling diburu pembeli. Hal itu disebabkan karena HP harga 2 jutaan sudah memiliki spesifikasi lumayan mumpuni, tidak kalah dengan spesifikasi HP harga di kisaran 3 jutaan rupiah atau bahkan di atasnya. Daftar rekomendasi ini mungkin dapat membantu kamu mencari yang terbaik. Bisa juga kamu gunakan untuk aktivitas harian jika dilihat trennya HP 2 jutaan terbaik 2023 yang banyak di pasaran lebih menonjolkan keunggulan sebagai HP baterai besar. Tentu selain baterai, fitur-fitur lainnya seperti layar besar, kamera, dan sebagainya juga jadi pertimbangan. Untuk itu berikut rekomendasi HP mulai harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 ini. Yang pertama ada Infinix Hot 20S. Untuk desainnya, Infinix Hot 20S memiliki wujud seperti ponsel kekinian lainnya. Desain bingkai yang bikin tangan gak licin saat memegang ponsel ini dan finishing gloss biar tetap punya kesan mewah. Efek garis-garis mengkilap yang ada di belakang bodinya juga makin membuat smartphone ini stylish dan tampak keren tentunya. Di bagian depan layar Infinix Hot 20S ini memiliki luas sebesar 6,78 inci dengan panel IPS LCD. Salah satu yang bikin kinerja smartphone ini ciamik walau harganya 2 jutaan adalah refresh rate yang sudah 120 Hz jadi mulus untuk scrolling sana-sini. Layarnya juga sudah mengadopsi resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel atau Full HD Plus tentunya untuk kenyamanan saat nonton YouTube atau series di layanan streaming. Di sisi itu, Infinix Hot 20S ini punya desain punch hole yang tidak terlalu besar di bagian atas tengah layarnya. Di kepala Infinix mendukung dengan prosesor MediaTek Helio G96 sebagai otaknya, dioperasikan dengan kombinasi RAM 8GB yang dijejerkan penyimpanan internal 128GB. Otak yang dipakai ini hadir untuk menunjang aktivitas pengguna sehari-hari. Apalagi kalian yang suka main game berat seperti Genshin Impact dan lainnya. Tentu ponsel ini akan memberikan pengalaman main game yang semut selama berjam-jam. Untuk skor Antutu yang didapat cukup tinggi, yakni di kisar angka 300 ribuan. Di bagian baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan fast charging 18 watt. Lanjut di bagian kamera. Infinix memiliki 3 kamera belakang yang beresolusi kamera utama 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera depannya sendiri 8 megapiksel. Kesimpulannya, Infinix Hot 20S adalah ponsel yang layak dan tidak overpriced. Apalagi sudah dibekali prosesor MediaTek Helio G69 dan juga baterai awet serta kamera utama 50 megapiksel. Soal performa jangan ditanya, Infinix Hot 20S ini termasuk smartphone yang bisa diajak beraktivitas beragam seharian mulai dari gaming, nonton film, mendengarkan musik, dan sebagainya. Berikut ini untuk harga dan spesifikasi Infinix Hot 20S. Yang nomor 2, Vivo Y21T. Dari sisi desain, warna metalik dan diamond glow ponsel ini cukup memikat banyak orang karena membawa nuansa elegan dan simple. Warna ini juga sangat jarang ponsel tipe lain gunakan sehingga menambah nilai eksklusivitas dalam produk ini. Dengan begitu pengguna akan merasa sangat nyaman saat membawa ponsel ini. Layarnya hadir dalam ukuran 6,51 inci dengan layar LCD yang punya resolusi HD+ dan refresh rate 60 Hz. Untuk layar yang ditampilkan menurutku sudah cukup memadai guna aktivitas pengguna karena memiliki warna yang cukup tajam. Untuk di bagian performa, ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dikombinasikan dengan RAM 6GB yang bisa diperluas memakai teknologi extended RAM 2GB serta penyimpanan internal 128GB. Handphone tersebut pastinya sudah cukup untuk sekadar berkomunikasi, berselancar di dunia maya, mengakses media sosial, atau bahkan sesekali bermain game, yang mana secara teknis bakal cukup mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Baterai yang dikandung ponsel ini cukup besar yakni berkapasitas 5000 mAh dengan membawakan pengecasan 18 watt. Lanjut di bagian kamera. Vivo menempelkan 3 kamera yang bertengger di bagian belakang. Memiliki resolusi kamera utama 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Di kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel. Berikut untuk harga dan spesifikasinya. Nomor 3 di sini ada Tecno Pova 4 Pro. Tecno Pova 4 Pro dipasarkan untuk mengisi pasar ponsel mid-range dengan harga terjangkau. Sebagai HP gaming, produsen menggunakan desain yang unik untuk mengesankan aura gamingnya. Desain bodi ponsel ini kian solid dengan 2 buah kamera berjejer ke bawah tanpa modul kamera dan di sampingnya ada 1 buah LED flash. Bodi belakangnya dibuat bercorak dan bertekstur sehingga akan nyaman digenggam untuk bermain game maupun kegiatan lainnya.
Melihat lebih detail lagi, desain bodi belakang POVA 4 Pro ini sangat futuristik dan ternyata terinspirasi dari sebuah pola meteor luar angkasa bernama Widmanstaten. Desain bodi belakang ini kian mempertegas ketangguhan HP ini untuk digunakan bermain game. Sebagai sebuah HP gaming, Techno memakai layar berukuran 6,6 inci, panel AMOLED, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Pemilihan resolusi layar ini dirasa sudah pas karena mampu menampilkan gambar atau video dengan lebih jelas juga detail. Lanjut kita akan robek bagian organ dalam Techno ini, yakni mengusung chipset MediaTek Helio G99 sebagai otak gaming yang dipakai, yang diselingkuhi dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Tentunya dengan perselingan tersebut membuat ponsel ini lebih tangguh dalam melibas game-game berat sekalipun. Angka Antutunya sendiri 373.074. Skor Antutu tersebut tentunya sangat tinggi sehingga dipastikan performa Techno POVA 4 Pro ini akan lancar dan juga anti-lag tentunya. Apalagi ditemani baterai yang cukup besar membuat aktivitas gaming jadi lebih tenang, yakni berkapasitas baterai 6000 mAh dengan pengisian super cepat 45 watt. Ponsel ini memang dirancang khusus untuk aktivitas gaming, supaya pengguna tidak mengalami gangguan seperti HP lag dan frame karena bisa mengakibatkan kemarahan yang signifikan tentunya. Di bagian kamera, mengusung kamera utama 50MP dan juga kamera pendamping. Kamera depannya sendiri 8MP. Intinya Techno Mobile percaya bahwa pasar ponsel entry level masih terbuka lebar. Maka dari itu produsen ini yakin Techno POVA 4 Pro sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Hadir dengan desain yang cantik dan unik, HP ini memiliki performa tangguh serta penyimpanan sangat besar dan juga baterainya itu sendiri. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 4, Redmi Note 11 Pro. Dari sisi desain menjadi salah satu daya tarik pada review Xiaomi Redmi Note 11 Pro, karena dari konsep yang menarik dengan dukungan elemen kekinian yang membuat tampilannya stylish. Sama seperti smartphone kekinian lainnya. Redmi Note 11 Pro menggunakan frame flat dengan finishing chrome yang mengkilap membuat si penggunanya tampak lebih keren jika dipandang mata orang. Beratnya juga cukup ringan membuat si pengguna lebih betah untuk menggunakan ponsel tersebut. Lanjut di bagian display Redmi Note 11 Pro, kamu akan menemukan layar punch hole Super AMOLED yang beresolusi Full HD+, ukuran 6,67 inci dan refresh rate 120Hz. Tentunya dengan refresh rate tinggi membuat kecepatan layar yang dihasilkan tampak sangat halus dan juga mulus. Kecerahan layarnya pun tampak jernih dan tajam karena kecerahan layar mencapai 1200 nits. Dengan begitu membuat si pengguna tambah lebih betah dalam beraktivitas seharian. Selanjutnya kita akan robek jeroan Redmi ini, yaitu menggunakan chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Serta diperkuat grafis mumpuni GPU Mali G57. Sektor performa mungkin bukan sektor yang paling diunggulkan pada Xiaomi Redmi ini. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yang ditenagai oleh Snapdragon 732G8 nanometer. Redmi Note 11 Pro ini bisa dikatakan sedikit downgrade dengan mengandalkan MediaTek Helio G96. Kami tidak mengetahui alasan pasti mengapa Xiaomi memilih SoC Helio G96 menggantikan Snapdragon 732G ini. Tetap menggunakan Snapdragon 732G sebenarnya adalah opsi yang lebih baik menurut kami. Meski demikian, bukan berarti performa MediaTek Helio G96 di Redmi Note 11 Pro buruk. Performanya tetap kencang dan lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi bukan yang paling kencang di kelasnya. Namun beberapa game mainstream tetap dapat dimainkan dengan baik, seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan sebagainya. Sedangkan game berat seperti Genshin Impact juga masih sanggup dimainkan smartphone ini dengan setting grafis low, karena sudah dibekali penyimpanan RAM 8/128GB. Baterainya sendiri dibekali 5000 mAh yang ditemani pengecasan super cepat 67 watt, sehingga mampu mengisi 0-100% dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Yang cukup menarik dari ponsel ini yaitu dari sektor kamera, mengusung kamera utama sampai 108MP. Dengan lensa berukuran 26mm aperture yang menggunakan sensor Samsung AI Focal Pixel yang diperkuat fitur Face Detection Autofocus AI dan LED flash. Sedangkan kamera kedua ultrawide yang berkekuatan 8MP dengan sensor OmniVision. Kamera ketiga berkekuatan 2MP dengan lensa berfungsi sebagai dedicated macro. Dan kamera selfie dipersenjatai dengan sebuah kamera dengan resolusi 16MP.
Intinya secara umum Xiaomi Redmi Note 11 Pro adalah sebuah smartphone menengah yang menawarkan desain stylish dan mewah yang dibekali dengan layar tinggi 120Hz yang imersif. Fitur yang diusungnya sangat lengkap seperti NFC, ear blaster, speaker stereo, dan juga port audio 3,5 mm. Tak hanya itu, daya tahan baterainya terbilang handal dan didukung fast charge ngebut. Sayangnya, performa Xiaomi Redmi Note 11 Pro bisa dikatakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendahulunya, Redmi Note 10 Pro. Terlepas dari hal tersebut, smartphone Redmi Note 11 Pro ini masih kompeten dan layak dipertimbangkan di kelas harganya. Untuk harga dan spesifikasinya sebagai berikut. Menurut kalian mana yang lebih unggul? Tulis di kolom komentar, biar saya dapat memastikan lebih dalam agar para pembeli tidak mengalami kebingungan tentunya. Langsung saja saya pamit undur diri, jangan lupa subscribe. Terima kasih.